Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurlayali, mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam dan sekarang sudah masuk pada materi keempat, yaitu mengenai etika, form diskusi dan musyawarah. Nah, pada video kali ini, pada materi ini itu ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah pengertian dari diskusi dan musyawarah, kemudian pentingnya etika dalam diskusi dan musyawarah, dan yang terakhir adalah 7 etika diskusi dalam perspektif Al-Quran. Oke, baik teman-teman, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari diskusi dan musyawarah. Nah, untuk diskusi sendiri ialah pertukaran pendapat untuk mencari pemahaman atau solusi. Sedangkan musyawarah itu bentuk diskusi yang berorientasi pada mufakat atau kesepakatan. Umumnya ini diterapkan di Indonesia, tapi tidak hanya di Indonesia ya tentu saja, tetapi untuk bahasa musyawarah ini tentunya di Indonesia. Kemudian poin yang kedua adalah pentingnya etika dalam diskusi dan musyawarah. Etika itu sangat penting dalam diskusi dan musyawarah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Kemudian juga untuk memastikan setiap suara itu didengar dan dipertimbangkan, serta untuk mencapai keputusan terbaik dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah 7 etika diskusi dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang tulus dan benar. Dalam hal ini, seseorang itu harus menjauhi sifat pamer, kemampuan, atau ria dalam kemampuannya, maksudnya ria menunjukkan kemampuannya, yaitu merasa keras kepala, membanggakan diri atau ujub, serta mengejar pujian dan popularitas, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara dengan baik. Diskusi itu merupakan arena tukar pikiran, bukan sekedar mengirim pesan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Oleh karena itu, masing-masing pihak itu harus mau memperhatikan dan mendengarkan argumentasi atau pandangan dari pihak lain. Nabi Musa telah memberi contoh bagaimana seharusnya bersikap di hadapan lawan bicara. Ini tuh memberi kesempatan, yaitu dengan memberi kesempatan lebih pada lawan bicara untuk mengemukakan argumentasi yang dimilikinya dan memperhatikannya. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah berbekal ilmu dan argumentasi yang kuat dan akurat. Tentunya menguasai materi ini merupakan hal yang paling penting ya. Menguasai diskusi itu sangat penting bagi setiap peserta demi berlangsungnya diskusi yang konstruktif. Kemudian beberapa ayat Al-Quran itu telah memperingatkan agar tidak berdiskusi tanpa berbekal ilmu, sebab akan mudah tergelincir kepada jalan yang menyimpang dan mengikuti bisikan syaitan. Kemudian sebagaimana terungkap dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 3, yang artinya adalah di antara manusia itu ada orang-orang yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu menggunakan retorika yang jelas, lugas, dan lemah lembut. Diskusi yang hidup dan baik itu akan berlangsung dengan pembicaraan yang jelas, tegas, dan juga lugas. Memperpanjang pembicaraan yang tidak menentu arahnya itu akan membuat suasana diskusi menjadi tidak terarah. Kemudian poin yang kelima adalah bersikap adil dan objektif. Setiap orang yang berdiskusi itu harus memahami tujuan daripada diskusi itu sendiri, saling bertukar pikiran, bukan membunuh karakter lawan bicara. Kemudian, adanya perbedaan itu harus disikapi dengan sebatas pemikiran atau pandangan, tidak sampai pada kepribadian. Jadi argumentasi yang baik dan benar itu harus diterima dan dipuji, siapapun yang menyampaikannya. Sebaliknya, yang keliru itu juga harus diluruskan terlepas dari siapa penyampainya.
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ahli kitab itu tidak semuanya ingkar dan memusuhi dakwah Rasulullah. Sebagaimana ungkapan dalam Quran surat Al-Imran ayat 113 dan sampai 114, itu yang artinya adalah mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ketika kita tadi membahas poin yang kelima, sekarang selanjutnya adalah poin yang keenam, yaitu bersikap kooperatif dan siap kembali pada kebenaran. Perbedaan argumentasi dalam forum diskusi merupakan sebuah keniscayaan yang dapat menimbulkan keragaman. Berbagai pihak silih berganti mengajukan argumentasinya demi mendapatkan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan meraih kebenaran. Namun, diskusi akan menjadi rancu dan kacau manakala salah satu pihak itu berlarut-larut dalam kesalahan dan kekeliruan serta tidak mau kembali pada argumentasi yang sudah jelas kebenarannya. Kemudian poin yang terakhir adalah menghindari sikap ngeyel atau tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri. Sikap rendah hati dalam berdiskusi akan dapat membuat suasana menjadi kondusif dan teratur. Diskusi itu sejatinya dapat menghilangkan sifat merasa lebih hebat dari orang lain, dan ini bisa dicapai dengan sikap rendah hati untuk menerima kebenaran. Oleh karenanya, sikap mengeyel itu hanya akan berujung pada debat kusir yang tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu semata. Hal inilah yang disebut al-mira, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Sikap ini juga bertolak belakang dengan perintah untuk senantiasa melakukan diskusi atau debat dengan cara yang terbaik, sebagaimana tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya adalah serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi etika form diskusi dan musyawarah itu adalah etika diskusi dapat dipahami sebagai jumlah ketentuan moral atau akhlak tentang apa yang baik dan buruk untuk dilakukan dalam hal adu argumentasi demi mendapatkan kebenaran yang bersifat deduktif. Etika diskusi yang disarikan Al-Quran paling tidak ada 7, yakni adalah yang pertama, niat tulus dan benar, kemudian memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara dengan baik, dan yang ketiga, berbekal ilmu dan argumentasi yang kuat dan akurat, kemudian menggunakan retorika yang jelas, lugas dan lemah lembut, kemudian bersikap adil dan objektif, bersikap kooperatif dan siap kembali pada kebenaran. Jadi ketika dia salah, ya tidak usah ngeyel. Kemudian menghindari sikap ngeyel, nah seperti yang sudah disinggung poin sebelumnya, atau tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri. Baik teman-teman semuanya, sekian materi mengenai etika form diskusi dan musyawarah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.